Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada khususnya para peserta didik SMA Negeri 1 Jagdan, pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam acara MPLS dengan tema yang akan saya sampaikan adalah GSSM dan budaya sekolah. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini karena kita baru pertama kali bertemu, maka tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri untuk menyampaikan materi ini. Terkhusus pada adik kelas 10 yang baru masuk di SMA Negeri 1 Jagdan, bahwa nanti akan saya sampaikan di tayangan PowerPoint bahwa nama saya adalah Purwinardi, begitu. Kemudian biasa dipanggil saya sebagai panggilan hari-hari adalah Pak Didi. Adik-adik sekalian yang berbahagia, nanti apa itu GSSM dan apa itu budaya sekolah, kita lihat satu persatu materi yang akan saya tayangkan. GSSM dan budaya sekolah. Kita sampaikan dalam rangka MPLS SMA Negeri 1 Jagdan tahun pelajaran 2021-2022. Disampaikan oleh Purwinardi. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang berada di rumah, tulisan paling atas tolong dibaca. Pernahkah kamu sekolah? Mungkin di PAUD, mungkin di TK, setelah TK mungkin RA bagi yang dasarnya dari sekolah Islam, mungkin SD atau MI, kemudian dilanjut SMP atau mungkin MTS, dan mungkin ke SMA atau MA. Apa itu MA? Madrasah Aliyah. Waktu kamu sekolah, apa yang kamu dapatkan? Hasil dari apa yang kamu dapatkan, kira-kira apa ya? Teman yang banyak, dapat uang saku dari orang tua, menghindari pekerjaan rumah, mendapat pengalaman belajar, menambah ilmu pengetahuan, ataukah memperoleh ijazah? Adik-adik sekalian, coba kira-kira apa tadi yang kamu dapatkan? Berikutnya, waktu kamu masih TK, kira-kira apa yang kamu suka? Menyanyi, deklamasi atau baca puisi, lari-lari ke sana kemari bersama teman-teman, atau mungkin suka mengganggu teman yang lain? Kemudian saat kamu dulu di sekolah di SD, sekolah dasar, atau mungkin di MTS, di MI, apakah yang kamu suka waktu kamu di SD atau di MI dulu? Bermain dengan teman, mengobrol, dan lain-lain, berolahraga, membuat prakarya, kesenian, misalnya seni rupa, seni suara, seni ketoprak, pewayangan, dan sebagainya. Atau belajar mandiri, membaca, mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya, saat kamu masih di SMP dulu, apakah yang kamu suka? Apakah seperti waktu di TK dulu? Atau sama waktu di SD? Atau masih banyak yang belum disebutkan di tulisan atau tayangan tadi? Adik-adik sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang yang tidak kamu suka apa waktu kamu masih sekolah? Misalnya, guru selalu masuk kelas dengan tepat waktu. Guru selalu menyuruh diam jika pelajaran berlangsung.
guru melarang kita bercerita sendiri saat pelajaran berlangsung, disuruh mengerjakan tugas-tugas, dan lain-lain, kemudian diberi PR, atau mungkin tugas-tugas yang lain yang kurang menyenangkan. Nah, berikut fakta di lapangan mudah-mudahan sama. Sama apanya? Sama dengan keadaan yang saat ini. Kalau mau upacara bendera, itu selalu dipanggil-panggil lewat pengeras suara. Hei anak-anak sekalian, waktunya sudah mulai. Waktunya sudah, saatnya upacara dimulai, maka anak-anak segera ke lapangan misalnya. Pernah itu di sekolah kalian waktu SMP? Kemudian lagi, kalau pelajaran praktik olahraga, kalau pelajaran praktik olahraga, ganti bajunya berlama-lama. Misalnya, sudah waktunya bel, keluar kelas, waktu ganti baju cukup 10 menit, ditambah-tambah, akhirnya sampai 15 menit. Demikian juga berakhirnya pelajaran olahraga, sudah dikasih waktu 10 menit untuk ganti baju, ternyata berlama-lama. Akhirnya memakan waktu jam pelajaran berikutnya. Nah, ini fakta di lapangan kira-kira begitu. Berikut, kira-kira jika guru ada rapat kerja, kita dipulangkan cepat, perasaan kita mesti senang sekali ya. Senang sekali. Terus yang berikutnya mungkin juga kalian lakukan, sukanya ngerasani kepala sekolah. Lebih-lebih jika ada tarian uang pembayaran sekolah. Wah ini, bayar ini, dan sebagainya. Itu kira-kira di SMP waktu itu kira-kira begitu pada. Dan mungkin kegiatan-kegiatan lain. Nah, sekarang kalian sudah di SMA Negeri 1 Jakenan. Sekarang sudah siswa SMA. SMA-nya SMA 1 Jakenan. Adik-adik boleh tahu, sekedar tahu saja, SMA Jakenan itu sekolahannya di desa. Pepatah lama mengatakan sekolahnya mewah, memang mepet sawah, kiri kanan sawah. Waktu dulu, waktu mungkin kamu belum lahir, sekolah ini betul-betul di tengah persawahan. Sekarang karena kemajuan zaman, sekolahan kita sekarang sudah ada di jalan yang ramai. Semua orang pengen sekolah di Jakenan. Karena di kawasan kita, sekolah kita itu betul-betul boleh dibanggakan. Silahkan nanti kamu ikuti perkembangan, atau mungkin kamu cari informasi dari kakak-kakak kelas atau alumni SMA Negeri 1 Jakenan bahwa SMA Jakenan ternyata tidak kalah dengan sekolah yang ada di kota sana. Itulah yang perlu kita banggakan Jakenan. Ada deh sekalian. Kalau kamu melihat tayangan seperti ini, saya yakin di atas 70% kamu akan senang jika rame-rame foto bareng seperti ini. Sayang sekali saat ini kita belum diperbolehkan. Nah, ini adalah kegiatan kakak-kakak kelasmu yang dulu. Mereka beramai-ramai tanpa pakai masker sama sekali. Mereka dengan bebas menikmati alam. Menyenangkan. Perhatikan juga. Siapakah ini? Tulisan apakah itu? Tidak semua sekolah punya bendera seperti ini, anak-anak. Tidak semua sekolah punya bendera seperti ini. Untuk sekedar membentangkan seperti ini juga perlu hal yang sangat hati-hati. Nah, ini kegiatan, salah satu kegiatan apa ini ada? Coba perhatikan, ada tulisan kader adiwiyata. Apa itu kader adiwiyata?
Nanti adik-adik atau anak-anak sekalian akan paham tentang kader adiwiyata. Tentang adiwiyata itu sendiri itu apa. Mungkin waktu SMP di sekolahnya sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan adiwiyata. Nah, di sini sebagian dari kakak-kakak anggota pramuka, anggota kita yang ikut kegiatan ini beraktivitas dalam kegiatan sosial. Kamu perhatian juga adik-adik sekalian? Ada yang pakai kaos, ada yang pakai baju putih, seragam OSIS, ada seragam pramuka, dan sebagainya. Apa yang dia lakukan itu? Ini adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Kenapa? Karena bareng-bareng di mana? Di hutan. Namun hutannya ini sudah gundul. Nah, ini mereka berusaha untuk menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Mungkin di IPS dulu waktu kamu SMP pernah ada istilah reboisasi. Kira-kira seperti ini. Nah, ini apa ini anak-anak? Ini adalah salah satu kegiatan pelajaran intrakurikuler, pelajaran di kelas, tetapi mereka mempraktekkan di luar kelas apa yang dia lakukan. Latar belakangnya perhatikan itu anak-anak. Sekolah kita punya yang namanya greenhouse. Dan greenhouse adalah gunanya untuk praktik kita nanti, khususnya di pelajaran biologi. Anak-anak sekalian, ini apa? Ini seragam pramuka, duduk. Nah, ini juga salah satu kegiatan kita yang menyenangkan, bareng-bareng makan bareng-bareng. Tapi bukan bareng-bareng makannya yang kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah mereka ternyata menggunakan alat makan sendiri-sendiri. Perhatikan alat makannya itu. Mereka lepas dari sampah plastik. Itu bukan tempat plastik, tetapi tempat yang cukup aman dan tidak dibuang begitu saja, karena nanti bisa dipakai ulang untuk penghematan. Di sini juga ada nilai kebersihan, ada nilai kesehatan dan sebagainya. Artinya mereka membawa makanan dari rumah yang bergizi, mereka membawa makanan dari rumah yang lebih higienis. Mereka makan bareng-bareng di dalam kesempatan istirahat. Ini menjadi kebersamaan. Di mana? Dalam kegiatan sekolah yang menyenangkan. Anak-anak sekalian, inilah contoh greenhouse yang ada di sekolah kita. Mereka kerja bakti, membersihkan juga, mereka juga menanam dan lain sebagainya. Salah satu contoh kegiatan. Apa itu? Menanam. Menanam apa? Membuat kecambah. Mereka praktik. Jadi nanti kamu tidak hanya diajak ngomong-ngomong saja, tidak, tetapi diajak praktik di lapangan. Dengan harapan apa? Supaya kamu tidak jenuh duduk di dalam kelas, tetapi juga di luar untuk bisa belajar dengan baik. Ini salah satu kegiatan. Kenapa itu bajunya ada angkanya, ada nomornya, ada nomor 29 dan sebagainya. Ada yang terlihat, ada 15, ada yang 30. Ini maksudnya adalah untuk membuat kuis supaya tidak jenuh. WC putri. Ada WC putri, tentunya ada WC putra. Anak-anak sekalian, kami sekolah mempunyai WC yang cukup representatif. Kenapa mesti WC ini kami tayangkan? Karena demikian anak-anak, pada umumnya WC itu di belakang. Sementara WC itu karena di belakang maka kurang diperhatikan. Tetapi di tempat kita tidak. Justru WC itu dibuat yang terbagus. Kalau WC-nya bagus, maka yang lain akan lebih bagus. Ada metode WC, artinya WC itu. Artinya kalau WC-nya bersih, maka yang lain akan bersih.
Tetapi kalau di depan bagus, belum tentu WC-nya bagus. Nah, kalau WC-nya bagus, berarti yang depan mesti lebih bagus. Oleh karena itu, maka di sini kami tekankan bahwa WC itu perlu. Tujuannya apa? Sekolahnya sehat. Gitu. Nah, ini salah satu kegiatan ibu guru kita ngajak teman-teman untuk apa? Praktik apa? Kalau tidak salah praktiknya adalah PKW. Bagaimana cara membuat sesuatu yang bisa mendatangkan hasil yang produktif begitu. Nah, ini juga salah satu kegiatan praktik anak-anak, kemudian dibawa ke ruang guru, disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ini contoh kegiatan yang sangat bagus. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kamu membaca itu ada istilah komposter apa itu? Nah, di sekolah kita tidak hanya belajar di ruangan, tapi nanti kamu insya Allah akan diajarkan bagaimana praktik membuat kompos. Ini hanya sebagian gambar saja. Dan sekolah kita sudah ditekankan untuk bisa memproduksi kompos biar nanti bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan lingkungan sekolah supaya sekolah kita lebih bagus lagi. Apa ini anak-anak? Kira-kira apa ya? Ada tulisan di atas, budayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Adik-adik sekalian, ini adalah sebagian dari kebiasaan kami, kebiasaan sekolah kami, bahwa di depan gerbang, di depan masuk, nanti di sekitar ruang guru gitu, ada petugas yang menerima tamu-tamu dari luar. Siapapun tamunya akan diterima dengan baik. Contoh misalnya seperti ini. Ada tamu, kita terima, di resepsionis nanti diterima, tujuannya apa, maksudnya siapa, maksudnya supaya kita tahu, kita menyampaikan kepada tamu itu apa yang harus diperlukan. Nah, di sini apa itu GSM? GSM adalah kepanjangan dari Gerakan Sekolah Sangat Menyenangkan. Di sekolah kita, dengan adanya kegiatan GSM ini, diharapkan kamu akan lebih kerasan di sekolah. Artinya bukan pengen di sekolah terus tidak, tetapi di sekolah ini nanti kamu akan bisa beraktivitas yang betul-betul representatif. Karena sekolahnya sehat, di sekolah juga menyenangkan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tidak sempat saya tayangkan di sini. Misalnya nanti ada perpustakaan. Perpustakaan mungkin bagi beberapa anak, apa itu perpustakaan? Mungkin dianggap kurang menyenangkan. Tetapi perlu diketahui bahwa anak-anak sekalian, bahwa di sekolah kita, khususnya di zona perpustakaan, itu sudah disetting sedemikian rupa. Kita mau membaca bisa, membuka internet juga bisa, mau apa saja bisa di sana, yang tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan melalui baca, melalui literasi. Anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa berliterasi yang baik. Nah, ini memang perlu adanya suatu kebiasaan. Insya Allah di sekolah kita nanti akan membasickan kalian semua untuk memanfaatkan perpustakaan. Sekolah sudah menyediakan tempat sedemikian rupa supaya menyenangkan. Paling tidak kamu nanti di sekolah SMA Negeri 1 Jakenan bisa mengenal apa-apa yang terjadi di sekolah itu. Semuanya nanti akan diperuntukkan untuk siswa. Memang ini adalah harapannya dari sekolah kita.
bisa menyenangkan. Dalam artian menyenangkan, mengikuti kegiatan pembelajaran dan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu maka tidak hanya kamu sendiri. Artinya yang bergerak di dalam sekolah menyenangkan tidak hanya kamu sendiri, tapi semua warga sekolah. Juga tentu saja warga masyarakat di sekitar, termasuk orang tua kamu, nanti juga harus mendukung. Bagaimana dukungan orang tua kamu? Artinya memberi kesempatan anak-anak supaya bisa mengikuti kegiatan di sekolah dan sebaik-baiknya. Mengapa sekolah harus sehat? Mengapa sekolah harus sehat? Sehat di sini adalah sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, badannya sehat. Maka cara berpikirnya pun sehat juga. Dan mengapa sekolah harus menyenangkan? Diharapkan kalian betah di sekolah dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Memanfaatkan keadaan yang ada, berinteraksi dengan guru secara luas di semua kegiatan, mengikuti kegiatan dengan seksama, belajar dengan tenang, tidak terpaksa, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Dan kenapa mesti ada budaya sekolah kita? Budaya adalah merupakan cara hidup yang terus-menerus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa baru di sekolah kita, maka harus, sekali lagi harus, bisa mengikuti pola cara hidup yang ada di sekolah ini dengan latar belakang pendidikan yang baik. Maka diharapkan di sekolah kita ini nanti kamu bisa berbudaya, berpendidikan yang baik. Istilah sekarang berkarakter. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, budaya itu nanti adalah budaya sekolah. Dengan adanya literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, dan menetapkan tata tertib sekolah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jika ingin lebih mengenal saya lebih aktiflah dalam kegiatan sekolah. Demikian adik-adik sekalian yang berbahagia, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalian nanti desa menjadikan menjadi siswa yang baik, siswa yang sopan, dan menjadikan anak harapan bangsa dan negara. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.